sedikit yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga dari yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, 3 nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Saat itu Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar dan Abdurrahman bin Jabal. Nasihatnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Nah, ini beberapa nasihat Rasulullah kepada beberapa sahabatnya. Oke. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu semuanya? Tadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjadi orang yang bertakwa, insya Allah, kita semua yang ada di sini adalah kita berproses untuk menuju ketakwaan. Proses apa yang sudah kita lewati Bapak Ibu semuanya? Ya, hari ini kita berproses. Salah satunya apa? Di Ramadan ini kita disuruh untuk berpuasa. Ayatnya jelas, perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini salah satu proses Bapak Ibu semuanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya kita melaksanakan perintah Allah, yaitu berupa puasa Ramadan. Nah, ketika Ramadan sakit, maka boleh mengganti di hari yang lain. Ketika orang tua sudah uzur sangat tua sekali dan lemah, maka boleh dengan fidyah. Ketika hamil dalam keadaan yang lemah susah payah pun boleh dengan fidyah seperti itu. Artinya ibadah Ramadan ini tidak kemudian ditinggalkan begitu saja untuk meraih keutamaan-keutamaannya. Kemudian tadi la'alakum tattaqun. Ketika proses ini bisa kita lewati, insya Allah kita akan memperoleh predikat yang bertakwa. Dan hiburan Allah untuk orang yang bertakwa apa selanjutnya? Di surah At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar. Jadi Bapak Ibu semuanya, selama kita ada ikatan dengan Allah, sesulit apapun masalah kita, sebanyak apapun masalah kita, ujian, musibah yang melanda kita, insya Allah di situ ada jalan keluar, di situ ada kemudahan. Inna ma'al musri yusra. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, jadi ketika kita ditimpa sebuah ujian masalah, insya Allah itu sudah sesuai kadar kita semuanya. Jadi Allah itu ketika memberikan ujian kepada kita, insya Allah sudah sesuai batas kemampuan kita. Kenapa kita diberikan ujian? Ya, Allah yakin bahwa kita mampu melewatinya. Jadi ketika kita dikasih apapun, mau itu sakit, masalah apapun dalam keluarga kita, di lingkungan kita, insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Kemudian hiburan lagi, Allah menghibur kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika bertakwa selanjutnya, setelah diberikan jalan keluar, kita akan diberi rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin rezeki kita bukan harta. Rezeki kita mungkin bukan harta. Rezeki kita mungkin kita punya tetangga yang baik, itu rezeki. Badan kita sehat. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita bisa melangkah ke masjid ini, kemudian kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan nyaman, ini juga rezeki. Maka kenikmatan beribadah ini perlu kita jaga Bapak Ibu semuanya. Bahkan ketika kenikmatan ibadah ini dicabut oleh Allah, maka godaannya akan lebih besar Bapak Ibu semuanya. Oh, saya beribadah selama ini kok rasanya biasa-biasa saja. Maka ini kita harus berhati-hati. Maka kita ada salah satu doa Bapak Ibu semuanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu ya Allah. Maka ini boleh kita amalkan setiap habis sholat pun boleh Bapak Ibu semuanya.
Kemudian bahkan di dalam sholat itu boleh ada tambahan ketika kita dalam tahiyat awal kita itu, agar ibadah kita semakin baik, boleh ditambah setelah sholawat itu boleh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu di tahiyat awal boleh ditambah itu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, hiburan banyak sekali yang diberikan oleh untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya adalah, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia akan dapat menghapuskannya. Maka Bapak Ibu semuanya, ketika kita yang ada di sini semuanya Bapak Ibu pasti pernah melakukan kesalahan, bahkan dosa kecil bahkan besar. Maka bismillah, kita disuruh bertaubat, istighfar, segera mengikutinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Maka ini kesyukuran kita Bapak Ibu semuanya, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah kita diberikan kesempatan untuk bertaubat, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mengakui kesalahan-kesalahan kita, sehingga insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Seperti doa-doa yang kita panjatkan di 10 terakhir hari ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun keluarga kita, siapapun saudara kita, tetangga kita, kanan kiri kita, belakang kita, insya Allah semuanya itu adalah saudara kita. Allah mengingatkan kita semuanya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antaramu. Di Bapak Ibu semuanya, mari ya, ketika kita tidak ada kecocokan mungkin dengan keluarga kita, saudara kita, maka bismillah, segera kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, bahkan meminta maaf. Bahkan di pertemuan yang lalu kita diingatkan, kita itu nanti ketika Id ya, Syawal itu sesibuk minta maaf, sibuk minta maaf pada orang-orang yang pernah kita temui dengan siapa saja. Bahkan kita sering terlupa, kita lupa memaafkan. Maka bismillah Bapak Ibu semuanya, siapapun orang yang pernah kita temui, bahkan tidak kenal, ketika kita ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hatinya, maka kita minta maaf dan kita memaafkan semuanya. Pernah kita sampaikan bahwa ada sahabat yang dia sering memaafkan semua orang yang pernah ditemui, bahkan tidak pernah ditemui, maka ini menjadi asbab dia dijanjikan oleh Nabi SAW yang menjadi salah satu penghuni surga. Karena dia sering mendoakan saudaranya, dia sering memaafkan saudaranya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, mari 3 nasihat ini ya, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian segera mengikuti ketika kita berbuat salah, segera mengikutinya dengan perbuatan yang baik agar menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Dan di banyak ayat Bapak Ibu semuanya, salah satunya pun ketika berprasangka itu pun kita tidak boleh ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian semuanya berprasangka ya. Sesungguhnya setiap prasangka yang buruk, yang jelek ini bisa mengakibatkan dosa. Jadi maka mari berhusnudzon dengan siapapun saja, terutama husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada saudara-saudara kita. Mungkin kita bisa diuji dengan keluarga kita, diuji dengan teman kita, bahkan tetangga kita, semuanya. Tapi insya Allah ketika kita kembalikan semua kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar dan kita bisa semakin menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Dan demikian Bapak Ibu semuanya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi pribadi saya dan semoga bisa untuk jamaah semuanya. Dan ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangannya mohon dimaafkan karena kekhilafan kami. Mari Bapak Ibu semuanya kita syukuri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.